Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Tuhan berkehendak untuk maksud yang mulia. Pada dasarnya, rancangan Allah bagi setiap kita orang percaya adalah rancangan kemuliaan. Apa itu rancangan kemuliaan? Rancangan kemuliaan adalah bahwa Allah mau setiap kita itu menjadi bejana kemuliaan atau sesuatu yang dipajang, dipamerkan, dan untuk melakukan perkara-perkara yang mulia. Barangkali kita melihat kemuliaan itu skupnya menjadi sempit. Gara-gara ya di dunia ini pandangan kemuliaan itu hanya ditampilkan di depan manusia, hebat di depan manusia, atau mendapat pujian manusia. Tapi ternyata bukan. Di Ibrani 12 ayat 1, di situ katakan, kita memiliki banyak saksi. Saksi itu bisa jadi roh orang percaya, malaikat, bahkan iblis. Kita menjadi sesuatu yang dipamerkan oleh Allah. Kita bisa melihat bagaimana Ayub sampai akhirnya Tuhan izinkan dicobai sedemikian rupa, tetapi pada awalnya Ayub itu dipamerkan oleh Allah bagaimana ketaatan dan kesetiaannya untuk tetap menghargai Tuhan di dalam kehidupannya. Sampai akhirnya iblis berkata bahwa kenapa Ayub luar biasa dan jadi kebanggaan Allah karena Allah peliharakan sedemikian rupa. Sampai akhirnya pengujian imannya itu diizinkan oleh Allah. Tetapi yang jelas, Ayub menjadi satu milik kebanggaan Allah yang dipamerkan di depan banyak ciptaannya. Tetapi barangkali dari kasus Ayub sendiri, pikiran kita hanya fokus mengapa Ayub dicobai, tidak melihat bahwa di balik itu semua ada nilai kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam diri. Bahkan seringkali kita bertanya mengapa begitu berat pencobaan Ayub, atau dalam benak kita justru mempertanyakan mengenai kesetiaan Allah dalam hal ini. Ya, itu karena pandangan kita. Tapi kita belajar bagaimana maksud dan rancangan Allah yang sesungguhnya bagi setiap orang percaya adalah bahwa kita mau menjadi alat bagi kemuliaan Allah dan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Kita melihat di 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Jadi mengandung pengertian bahwa Allah itu sebagai satu pribadi yang objektif atau hakim yang adil, yang menilai persis sebagaimana seharusnya. Atau yang kedua, bahwa orang yang dipanggil oleh Allah menjadi orang percaya, dia pasti memiliki satu nilai keteguhan iman untuk siap dibentuk dan diajar oleh Tuhan. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia tahu persis bagaimana kita mengasihi dia. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, artinya perabot emas dan perak itu dipakai untuk maksud
yang mulia, sedangkan perabot dari kayu dan tanah atau yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, yang dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di sini firman Allah meneguhkan kita bahwa usaha, setiap perjuangan kita untuk terus hidup di dalam Allah, di dalam panggilannya, hidup di dalam kehendaknya, itu pasti memperoleh satu upah yang sepadan, yaitu Tuhan tahu persis siapa kita, dan Tuhan tetapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Ada firman lain dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk maksud atau membentuk kita menjadi satu bejana kemuliaan. Bejana itu satu wadah, tempat yang bisa dipakai untuk diisikan sesuatu atau memasak sesuatu. Bahkan pada saat memasak, dia ditaruh di atas sesuatu yang panas, sesuatu yang menyakitkan. Tetapi dari itu semua akan menghasilkan satu perkara yang indah, yang enak, yang nikmat. Dan untuk tujuan itu Allah ingin kita ditempatkan seperti bejana yang dipenuhi dan kemuliaan, dipamerkan di depan banyak ciptaannya. Mari kita semakin bersungguh hati bahwa sesungguhnya apapun yang kita kerjakan selalu mendapatkan satu upah yang sepadan dengan segala hal yang kita lakukan bagi Dia. Jangan patah semangat, terus maju, bahwa Tuhan adalah satu hakim yang adil, Dia setia bagi kita, Dia ingin membawa kita semua untuk menjadi sesuatu yang dikerjakan bagi kemuliaan namanya. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa pada pagi hari ini, biar Roh Kudus mengisi hati kita dengan beban dan kehendak-Nya untuk berdoa bagi negeri dan bangsa ini, juga bagi gereja Tuhan dan jemaatnya. Terpujilah nama Tuhan.